Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada bahan bonsai sancang ya. Mudahnya membuat bahan bonsai dari bahan sancang ya bosku ya, khusus para pemula ya. Oke, kita langsung saja ya. Tahap-tahap pertamanya ya. Ini ada bahan bonsai sancang dengan gaya informal bosku ya. Bisa dilihat untuk cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga ya, seperti ini cabang ketiganya teman-teman ya, dan ini keempat, lalu nanti ini bikin top ataupun mahkota teman-teman ya, seperti ini. Nah, dari penanaman ini kurang lebih sudah umur 6 bulan teman-teman ya. Mari kita coba cek akarnya teman-teman ya. Ini kenapa saya kasih genting-genting seperti ini sebagai peneduh media teman-teman ya, ataupun peneduh tanah agar jika saat panas ya ini tidak langsung kering ya teman-teman ya, ataupun tanahnya ataupun medianya kering ya teman-teman ya. Dan jika hujan deras ini medianya tidak langsung gugur ya, karena ini akarnya tidak tertutup ya kalau langsung gugur ya. Nah seperti ini, mari kita coba cek akarnya teman-teman ya, dan tumbuh keliling ya, sudah tumbuh keliling ini teman-teman ya, di setiap sisi ini sudah ada akarnya teman-teman ya. Oke, dari akar ini sendiri saya sudah seleksi kemarin ya, dan ini akar-akarnya sebenarnya sudah melingkar teman-teman ya, cuma ini tidak terlalu kelihatan karena agak gelap tempatnya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman menata akar ya, coba dicek seperti ini. Nah ini masih kecil-kecil karena ini masih bahan ya teman-teman ya, tapi kelebihannya daripada bonsai sancang itu, dari pohon sancang itu, dari segi manapun dia lebih unggul, cuma kekurangannya satu teman-teman ya, saat penekuan atau wiring ataupun pengawatan ini mudah putus teman-teman ya, kalau sudah kelewat ya. Oke, berikutnya dari tahap akar lalu gerak dasar pada batang kita sudah bekukan ini dengan langkah-langkah yang lumayan memakan waktu juga ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya los. Kita potong segini, kita sisakan 2 tunas, lalu kita pilih lagi tunas sebagai batang dan sebagai cabang, lalu teruskan lagi, kita los, potong lagi seperti itu, dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, pastikan setiap pemilihan cabang, mau cabang pertama, kedua ataupun kesekian kalinya, pastikan cabangnya di luar ya, maksudnya ini kan menekuknya ke sini ya, jadi cabangnya yang sini ya, jangan yang sini, jangan yang dalam sini ya, karena kurang balance ataupun kurang natural kalau di sebelah sininya malah teman-teman ya, masa di dalam kan kayak gitu. Nah cabangannya seperti ini, lalu di sini juga sama, di bagian luar penekuan ya teman-teman ya, yang sini kita buang kalau tumbuh tunas semisal kan seperti itu. Lalu ini kemarin baru saya potong, ini saya pilih untuk cabang keempatnya ya teman-teman ya. Oke, setelah dipilih percabangan, lalu teman-teman lanjut lagi di press cabang ya teman-teman ya. Dan ini saya sudah press semua. Di sini 1, ini saya potong, sisakan 2, sini sama 1, sisakan 2, dan pilih 1 lagi, sisakan 2 lagi, dan seterusnya seperti itu teman-teman ya, sampai cucur ranting hingga membuat pada awan-awan seperti itu ya. Karena ini ke atas, maka kita akan wiring ataupun kawatin, kita akan mengawati ini agar alurnya sesuai yang diharapkan ya teman-teman, yang enggak ke atas seperti ini. Jika dilihat terkesannya kurang cantik ya teman-teman ya, maka dari itu kita akan tekuk ini seperti ini ya, tapi awas hati-hati karena takutnya nanti patah ya. Oke, coba saya kawat, saya menggunakan kawat bendrat teman-teman ya. Kawat bendrat ini
menurut saya cukup efisien karena bisa digunakan berulang-ulang kali ya, tidak mudah putus ya. Ntar jika tidak terlihat ya, seperti ini saya melakukan penekuannya. Oke, jika sudah terlilit di sini ya, jika sudah terlilit di sini, teman-teman tinggal mengawatin, nggak usah sampai pucuk teman-teman, karena yang kita gunakan hanya palingan segini ya. Dan jika kita kawat sampai pucuk, ini akan malah menghambat pertumbuhan sendiri teman-teman ya, pertumbuhan dari batang sendiri teman-teman ya. Dan tidak guna juga kita mengawat sampai sana, karena yang kita gunakan hanya di bagian sini saja. Oke, kita kawat seperti ini. Lakukan langkah berikut ini ya teman-teman ya. Nah, kawat cukup sampai sisakan, cukup sampai yang yang akan nanti difungsikan atau yang akan digunakan teman-teman ya. Seperti ini, saya pengawatannya hanya segini karena nantinya akan yang kita gunakan hanya separuh sini saja ya teman-teman ya, bagian sini, dan ini kita akan potong ya. Jika kita kawat semua sampai sini, sampai pol pucuk, itu enggak ada gunanya kan, apalagi juga lebih banyak menggunakan kawat juga ya teman-teman ya. Kawatnya bisa digunakan untuk yang lain juga seperti itu ya. Nah, kita buang juga, ini ada tunas di sini ya teman-teman ya. Oke, setelah tahap seperti ini, kalau ini sudah proporsinya sudah pas ataupun sudah balance, sudah sesuai yang diharapkan, teman-teman tinggal press lagi, potong ya teman-teman ya, seperti ini. Ini nanti di sini akan keluar 2 cabang lagi teman-teman ya, dan kedua cabang itu teman-teman lalu press lagi seperti itu ya, dan seterusnya. Ini kita akan bengkokkan ke bawah juga, kita akan press ya nanti ya. Nah, segini. Oke, nah, agar cepat pertumbuhannya ya teman-teman ya, tidak membuang waktu. Jika ini pengelosannya terlalu lama juga, ini membuat bahan itu takutnya nanti malah loss ya, ataupun kebesaran ya. Itu membuat masa kalau yang bawahnya yang lebih besar itu lebih cantik teman-teman ya, tapi kalau yang atasnya kalau kebesaran itu membuat bahan itu tidak natural ya teman-teman ya. Oke, kita coba press ini karena ini sudah keluar tunas beberapa, kita press yang jadi 1 2 1 lagi 2 lagi, seperti itu ya rumusnya ya teman-teman ya. Kita press lagi yang di sini, press juga yang sini, press yang sini lagi teman-teman ya. Nah, lakukan perawatan rutin ya agar bahan ataupun bonsai teman-teman jadinya lebih cantik ya. Oke, kita press yang sini teman-teman ya. Ini sebagai mahkota, karena ini jarak antara tunas satu dengan tunas yang satunya lagi terlalu tinggi. Jika kita menggunakan tunas yang sini takutnya lebih ketinggian ya teman-teman ya, maka kita menggunakan tunas ini sebagai penerusan pada mahkota. Kita potong saja, kita hanya menggunakan 4 cabang saja teman-teman ya. Dan ini hasil peruningan seperti ini, bisa teman-teman potong ya, dipotong, bisa ditanam kembali dan bisa menambah koleksi bahan bonsai teman-teman ya. Oke, kita singkirkan dulu, kita lanjut di bahan ini ya teman-teman ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman biarkan ya, kita potong juga yang ini. Nah, kita hanya menggunakan segini saja, kita potong. Nah, jadi lebih cantik, dan ini tinggal penerusannya saja teman-teman ya. Oke, cara melihat bonsai itu dari bawah ya teman-teman ya, jangan dari atas ini jika mau di video ataupun di foto, karena melihat bonsai itu dari bawah, karena bonsai itu kan pohon yang dikerdilkan, jadi kita seakan-akan juga sama, kita dikerdilkan kecil seperti di bawah pohon itu, jadi terkesannya lebih ada karakter tuanya, dan setiap isinya itu, ruangnya itu ada isinya. Nah, jika teman-teman masih bingung
kok kosong, kok ada isinya. Maksudnya walaupun di sini kosong, oke, di sini kosong, ini ada tempat kosong, di sini nanti diisi dengan cabang ataupun ranting dari belakang sini agar terisi ya ruangannya. Nanti sekiranya segini ya, di sini mahkota, di sini awan-awan dari cabang keempat, di sini sebagai pengisi belakang dari cabang ketiga, yang sini kita isi dengan cabang yang kedua, dan yang daerah sini yang sini kita isi dengan cabang yang kedua. Seperti itu. Mungkin teman-teman jika masih belum paham bisa tanya-tanya ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri video ini. Walau taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Dadah.